Selamat pagi, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Salam sejahtera untuk segenap warga GKI Klasis Solo. Semoga berkat Tuhan masih melimpah di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan manusia dapat digambarkan dengan berbagai macam analogi. Misalkan hidup seperti sebuah pertandingan. Hidup itu adalah sebuah persiaran dan lain sebagainya. Ada banyak sekali gambaran-gambaran tentang kehidupan. Pada saat ini saya mencoba menggambarkan bahwa hidup itu seperti kita sedang mengendarai kendaraan bermotor. Dalam berkendara kita harus mengikuti dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku. Memakai helm, membawa SIM, STNK, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menghargai pengendara yang lain, harus fokus, dan lain sebagainya. Jika kita mengabaikan ketentuan-ketentuan tersebut, maka ketika kita berkendara di jalan raya bisa terjadi kecelakaan. Nah, kalau terjadi kecelakaan yang mengalami kerugian, bisa kita sendiri ataupun juga kita bersama dengan orang yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita sebagai umat Allah, kita juga harus menaati ketentuan-ketentuan yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah menyatakan cinta kasih Allah kepada seluruh ciptaan, seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Atau kalau kita kemudian mengingat tentang tugas panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani, itu pun juga harus kita taati, kita harus ikuti ketentuan-ketentuan itu. Nah, selain itu, ketika kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus menjadi warga negara yang baik dengan mengikuti peraturan yang berlaku di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kita tidak mengikutinya, bisa jadi kita atau orang-orang di sekitar kita mengalami dampak yang kurang baik. Seperti yang ada di dalam kisah Yunus yang akan menjadi bacaan kita pada saat ini. Kita akan membaca Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yunus adalah seorang nabi di kerajaan Israel Utara pada masa Yerobeam. Pada suatu ketika Allah menyuruh Yunus, "Hai Yunus, pergilah kamu ke Niniwe untuk menyerukan panggilan pertobatan kepada mereka, karena kejahatan mereka itu sudah sampai di telingaku." Nah, nampaknya Yunus mengetahui bahwa kota Niniwe ini adalah kota yang dihuni oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang telah menghancurkan bangsanya. Sehingga bagi Yunus, orang-orang Niniwe ini tidak layak untuk menerima cinta kasih Allah. Yang layak bagi mereka adalah mendapatkan murka Allah. Nah, oleh karena itu, Yunus menolak untuk pergi ke Niniwe. Nah, penolakan ini menggambarkan bahwa Yunus itu sangat membenci orang-orang Niniwe. Ini juga berarti bahwa Yunus ini menolak untuk menaati perintah Allah. Karena apa? Karena ia melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan dengan naik perahu dari Yafo. Namun ternyata Yunus di sini lupa bahwa kemanapun ia pergi, Allah pasti mengetahuinya. Karena Allah yang punya langit, Allah yang telah menjadikan lautan dan daratan.
Dalam pelariannya ini, kemudian Allah mengirimkan badai besar yang mengakibatkan kapal yang ditumpanginya itu hampir hancur. Awak-awak kapal berteriak-teriak kepada Allah mereka. Awak-awak kapal ini mengalami ketakutan. Mereka membuang segala muatan yang ada di kapal dengan harapan kapalnya jadi ringan, tidak tenggelam. Mereka juga berusaha untuk mendayung agar kapal itu sampai ke darat. Nah, sementara orang-orang yang ada di atas kapal itu panik, Yunus ini dengan begitu tenangnya, dengan begitu nyenyaknya, ia tidur di kapal, bagian kapal yang paling bawah. Orang-orang yang tidak tahu menahu apa yang dilakukan oleh Yunus ikut terkena imbasnya, ikut terkena dampaknya. Namun ternyata kalau kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, bukan hanya orang-orang itu saja yang menerima dampak. Yunus pun kemudian juga menerima dampak dari ketidaktaatannya. Setelah diketahui bahwa badai terjadi karena Yunus melarikan diri dari Allah, singkat cerita ia kemudian dilemparkan ke dalam laut. Nah, kita bisa membayangkan ketika seseorang yang mungkin dalam bayangan saya, Yunus ini tidak bisa berenang. Yang tidak bisa berenang kemudian nyemplung ke dalam laut. Waduh, bisa dibayangkan. Pasti akan berpikir, waduh, ini kematian pasti akan segera menghampiriku. Nah, namun ternyata kalau kita melihat kemudian atas penentuan Allah datanglah ikan besar yang menelan Yunus. Nah, ikan besar ini apa namanya? Nah, kalau menurut lagunya anak-anak sekolah minggu namanya ikan pom-pom-pom. Nah, itu. Nah, ternyata Yunus tinggal di dalam perut ikan ini selama 3 hari 3 malam dan pada akhirnya ia selamat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah kita kadangkala seperti sosok Yunus ini? Kita membenci orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat salah pada kita. Bukankah ketika terjadi konflik, kemudian yang muncul adalah godaan, menang-menangan, diam-diaman? Kadangkala juga kita tidak mengindahkan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita disuruh melayani, kita disuruh mengasihi, disuruh peduli, disuruh berempati. Namun kadangkala yang dilakukan adalah sebaliknya. Itu semuanya karena ego pribadi kita yang menguasai, bukan Allah yang menguasai diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui kisah Yunus ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah jangan pernah menyimpan yang namanya kebencian. Kebencian di dalam hati kita, di dalam diri kita, itu pertama-tama akan merugikan diri kita sendiri. Kemudian akan berimbas, berefek, merugikan orang-orang di sekitar kita. Kebencian membuat hati kita tidak tenang. Kebencian membuat hidup kita tidak damai sejahtera. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua yang dapat kita pelajari adalah hendaklah kita terus berusaha, kita belajar untuk menaati perintah Allah. Karena ini adalah hal yang penting bagi kita. Memang kadangkala yang namanya menaati perintah Allah itu berat. Ada harga yang harus dibayar. Tidak mudah untuk dilakukan. Kadangkala seringkali juga kita tuh jadinya jargoni, iso ajar ora iso nglakoni. Karena beratnya. Ketika kita sudah mengatakan, seakan-akan kita sudah menjalankan. Nah, namun perlu kita pahami, perlu kita sadari bahwa hal yang berat itu bukan berarti menjadi hal yang mustahil.
menjadi sesuatu hal yang mustahil untuk dapat kita lakukan. Selain menaati perintah Allah, tentunya kita sebagai warga negara yang baik, kita belajar juga untuk menaati ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Kita belajar untuk menaati peraturan-peraturan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh sederhana ketika pada saat ini dalam situasi dan kondisi pandemi virus corona ini, kita diajak untuk melakukan physical distancing. Kita diminta untuk melakukan social distancing. Kita diminta untuk memakai masker saat keluar rumah, menjaga kebersihan diri dengan cuci tangan ataupun pakai hand sanitizer. Nah, seringkali saya kadang-kadang berpikir gini, oh, zaman sekarang disuruh cuci tangan, nggak disuruh makan. Ya, begitulah. Tapi ini himbauan yang baik dan penting untuk dilakukan. Tetap tinggal di rumah jika tidak ada hal yang penting untuk dikerjakan. Nah, hendaknya kita juga terus berusaha untuk mematuhi apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah ini demi kebaikan kita bersama, yaitu mengurangi persebaran virus corona. Kemudian yang ketiga yang bisa kita pelajari dari kisah Yunus ini, kita melihat bagaimana Allah begitu mengasihi Niniwe. Coba bayangkan kalau Allah tidak mengasihi Niniwe, Dia tidak akan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tetapi dalam bacaan kita melihat bagaimana Allah begitu mengasihi Niniwe sehingga Ia menyuruh Yunus untuk menyuarakan panggilan pertobatan. Ini menunjukkan cinta kasih Allah itu bukan hanya bagi salah satu bangsa, tetapi cinta kasih Allah itu ditujukan, diperuntukkan bagi semua bangsa, bagi semua suku, bagi semua kalangan. Nah, melalui hal ini kita belajar untuk menjadi sarana cinta kasih Allah bagi sesama. Tentunya tanpa ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Oh, ini kerabatku, oh, ini orang-orang teman-temanku, sahabat-sahabatku, sementara yang lain tidak, yang lain jangan dululah. Yang penting kan yang ini dulu. Dan seringkali ada syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam kita menyalurkan cinta kasih Allah. Dan biasanya syarat-syarat itu lebih mengarah kepada kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berjumpa di dalam situasi dan kondisi sekarang ini, ketika banyak orang mengalami pandemi corona ini, banyak orang mengalami dampak yang tidak baik. Ketika usaha kemudian berkurang penghasilannya, ketika para penjual jasa juga berkurang penghasilannya, dan lain sebagainya. Dalam situasi ini kita bisa berbagi cinta kasih dengan berbagai macam cara, sesuai dengan apa yang kita bisa, sesuai dengan apa yang kita mampu, seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa rekan-rekan kita di Jemaat GKI ketika mereka membagikan masker, ketika mereka membagikan tempat cuci tangan, ketika mereka membagikan bahan makanan, ketika mereka membagikan makanan yang sudah siap saji. Ini semuanya bisa menjadi sebuah bentuk sarana cinta kasih Tuhan melalui diri kita. Nah, biarlah di dalam situasi dan kondisi saat ini yang masih belum selesai ini, kita tetap terus berusaha untuk menyalurkan cinta kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang kekurangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
biarlah permenungan ini boleh mengawali aktivitas kita semuanya pada hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.